Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Anak Desa, vlogger desa sejuta cerita. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Semoga teman-teman di sana semua sehat selalu, banyak rezekinya ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini di sini siang hari ya. Bikin kontennya ini Kang Heri siang hari. Dan tadi Kang Heri baru aja beres nyuci, udah dijemur. Terus ini Kang Heri tadi baru ambil ini juga ya teman-teman. Ambil apa? Laundryan. Jadi Kang Heri ini nge-laundry waktu itu karena banyak banget cucian kotor yang Kang Heri nggak sempet cuci, dan saking banyaknya jadi kayak malas gitu nyuci sendiri. Tapi yang tadi pagi mah kayak sedikit gitu jadi dicuci. Ini segini loh tuh. Ini laundryannya. Ini kurang lebih berapa kilo ya kemarin tuh? Kalau nggak salah 4,5 kilo ya. Berapa? Tadi ini ada resitnya sih. Bentar ya. Ini resitnya 4,4 kilo on. Jadi harganya tuh 26.000. Berarti sekilonya berapa ya teman-teman? Kalau 5.000 sekilonya. Sekilonya 5.000 gitu ya. Jadi yang 4 on itu dihargainya berapa sih? 4 kilo 4 on harganya 26.000. Ya mungkin sekilonya tuh kayak 5.500 lah ya, segituan. Murah sih. Ini 4 kilo. Dan tadi udah dibayar 26.000 laundryannya. Ini rapi banget sih laundryannya. Tuh. Kayak rapi gitu. Tuh. Oh ya, Kang Heri juga tadi abis nyuci. Ini kita mau cek dulu cuciannya. Bukan cuciannya, jemurannya. Kita keluar. Panas. Jadi ini masih basah ya. Soalnya baru di ini baru dijemur. Soalnya dari pagi tuh direndam pakai rinso kayak berapa 15 menit atau 30 menit gitu. Habis direndam pakai rinso kan dicuci, disikat, dia sampai airnya juga hitam. Terus direndam lagi pakai pewangi gitu. Jadi dua kali ngerendam. Oke teman-teman, ini Kang Heri pegal banget pegang tripod. Jadi kita kayaknya cari tempat untuk naruh tripodnya ya. Oke teman-teman, jadi kita duduknya di ruang tamu aja dengan kursi yang mewah ini. Yang bolong-bolong itu. Nah jadi di video kali ini juga Kang Heri mau sedikit cerita. Bukan sedikit cerita, ini akan panjang ceritanya. Ya pokoknya sedang-sedang aja sih, nggak begitu panjang, nggak begitu sedikit. Jadi Kang Heri mau cerita, sekalian mau ngasih tahu atau klarifikasi juga mengenai pembuatan konten Kang Heri. Kan waktu itu sampai saat ini sih udah 2 bulan Kang Heri nggak bikin konten, bahkan nggak ngupload ke YouTube gitu kan. Bahkan teman-teman juga pada nanyain gitu, kayak Ambu Anom, terus Aryo Vlog gitu kan, terus kayak subscriber gitu kan, terus kayak teman-teman di kampung juga Pak yang kenal Kang Heri itu pada nanyain, kok Kang Heri gimana ini kok nggak upload video lagi, padahal seru loh videonya, terus kok udah lama gitu nggak ada video terbaru gitu kan, kok nggak ada konten lagi gitu. Nah pada saat itu Kang Heri kayak nggak ngejawab mereka gitu kan nggak ngejawab karena Kang Heri juga kayak gimana ya, kayak masih males gitu untuk ngejawab mereka satu persatu gitu kan. Jadi akhirnya Kang Heri buat video ini. Ini Kang Heri keadaannya udah di Batam ya. Kang Heri baru bikin video ini, dan Kang Heri ini keadaannya udah di Batam, udah ngerantau. Jadi sekarang Kang Heri mau bercerita ke teman-teman alasan Kang Heri tidak ngupload video, tidak bikin konten seperti apa gitu kan. Tapi sebelumnya Kang Heri juga meminta maaf ya, karena teman-teman udah nungguin gitu kan konten-konten Kang Heri. Ya seperti biasa Kang Heri mungkin udah nggak bisa lagi bikin konten-konten tentang alam atau desa, tentang asruk-asrukan lagi, cari buah hutan, cari tanaman hutan gitu kan. Udah nggak bisa karena keadaannya sekarang Kang Heri udah di perantauan, tepatnya di Batam ya teman-teman. Nah
Jadi ada beberapa alasan kenapa Kang Heri nggak bikin konten, yaitu kurang lebih ada ada 3 alasan ya. Oke, alasan yang pertama itu karena handphone Kang Heri rusak. Kang Heri rusak itu handphonenya kayak hampir 2 mingguan lebih handphone Kang Heri rusak. Rusaknya itu karena apa ya? Karena handphone Kang Heri tuh nggak bisa nyala gitu teman-teman ya. Dia akan nyala ketika dicas aja. Kang Heri aja pakai handphone sambil ngecas gitu kan. Terus dia kan kabel casnya pendek, jadi terpaksa Kang Heri tuh sampai berdiri gitu kan, karena nggak punya rolan buat kabel gitu buat listrik. Jadi adanya yang ditempel di tembok aja gitu colokannya. Jadi terpaksa berdiri, itu pun kalau main handphone berdiri ya. Dan handphone ini masalahnya kalau kita cabut dari casannya, walaupun si baterainya udah kayak full gitu kan, dia akan mati teman-teman ya. Dia akan mati. Terus kalau kita hidupin lagi itu nggak bisa. Jadi dihidupinnya lagi harus dicolok lagi pakai casannya gitu. Jadi gimana gitu Kang Heri mau bikin konten, sedangkan kan kalau bikin konten otomatis si HP itu dibawa keluar rumah dong, nggak dicolokin di casan terus. Nah akhirnya Kang Heri kan mau ngebenerin tapi takut mahal gitu, takut kayak 200 gitu kan. Makanya Kang Heri tuh sampai beberapa hari tuh nggak benerin. Terus akhirnya saking kayak udah lama banget gitu kan, nggak enak kalau keluar juga nggak main handphone, kayak nggak enak. Akhirnya nanya ke temen, katanya ya udah bawa aja sini. Kataku mahal nggak? Kata dia sesuai kerusakannya. Kalau kerusakannya parah ya mungkin agak mahal, kalau yang kayak ringan-ringan murah. Dan akhirnya pada saat itu Kang Heri benerin dan ternyata alhamdulillah bisa, dia kayak normal lagi dan bayarnya cuma 60.000. Murah itu ya, menurut Kang Heri termasuk murah. 60.000 itu termasuk murah ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ini handphonenya udah bisa lagi, tapi si baterainya tuh kayak cepet habis dibandingkan sebelum rusak gitu. Ya mungkin ini kerusakan ini kayak berawal dari seringnya Kang Heri tuh masukin ngecas di power bank yang udah kembung gitu loh, power banknya teman-teman ya. Jadi mungkin kayak panas itu, jadi berpengaruh juga ke handphone. Oke, itu alasan yang pertama. Oke, alasan yang kedua karena Kang Heri ini ceritanya yang mana dulu ya, karena Kang Heri tuh sakit teman-teman. Kang Heri sakit itu 2 minggu ya. Sakitnya itu sakit eksim, yang kayak cacar gitu di sini nih. Di sini bahkan ini sampai belang gitu tuh bekasnya. Ini 2 minggu teman-teman, ini 2 minggu ya. Awalnya tuh gejalanya kayak biang keringat gitu loh, kecil-kecil. Terus kata temen, Her itu kenapa? Kayak bintik kecil gitu, 2 tadinya kan 2. Terus Kang Heri kan cuma gini kan kecil. Ini mah mungkin cuma biasa aja gitu, kayak biang keringat aja. Tapi besoknya tuh dia nambah mungkin lebih dari 3 atau 4 gitu, tapi agak mulai ngegedean gitu ya. Jadi berlibat, agak mulai ngegedean gitu teman-teman ya. Terus semakin hari semakin banyak, semakin gede, bahkan sampai ke sini, sampai ke muka Kang Heri sebelah tuh kayak udah buruk rupa aja gitu, kayak udah bersisik gitu kan. Jadi bahkan Kang Heri keluar pun kayak pakai anduk gitu, mandi pun nggak dimandi. Waktu itu sih kayak nggak mandi dulu selama 2 minggu, cuma dilap-lap aja pakai obat gitu. Akhirnya diobatin tuh, sembuhlah 2 minggu. Nah itu ya hal yang kedua ya teman-teman. Terus alasan yang ketiga apa Kang Heri? Alasan yang ketiga nih agak menyedihkan teman-teman ya. Jadi sebelum Kang Heri sakit, terus sebelum Kang Heri HP-nya rusak, jadi pada sebelum puasa tahun kemarin itu Kang Heri tuh kayaknya bulan Februari itu Kang Heri sempat ngelamar kerjaan di daerah Tangerang melalui calo teman-teman ya, melalui calo. Terus Kang Heri transfer uang duluan baru diproses. Kok gitu? Karena sistem dari mereka tuh gitu katanya. Kalau kamu nggak transfer uang duluan, itu kamu nggak akan diproses gitu kan. Dan lumayan besar juga jumlahnya ya, jutaan gitu. Kok Kang Heri bisa percaya gitu kan? Ya Kang Heri percaya karena sebelumnya dia pernah memasukkan teman Kang Heri itu di pabrik. Jadi akhirnya percaya gitu kan. Akhirnya waktu berlalu gitu kan, sampai puasa mau tiba gitu kan, Kang Heri kayak belum dapat kerjaan aja gitu ya.
dari si dia. Bahkan Kang Heri WhatsApp dia pun kayak responnya tuh kadang-kadang nggak dibalas sampai beberapa hari, kadang-kadang dibalasnya cuma tunggu sebentar ya, gitu-gitu aja kan. Akhirnya kan Kang Heri kayak memutuskan untuk balik kampung dulu. Kang Heri juga izin ke dia, saya mau balik kampung dulu, kalau ada informasi mengenai pekerjaan langsung hubungi saya aja, saya langsung bisa ke sana gitu kan. Akhirnya di kampung tuh, udah di kampung tinggal beberapa hari di kampung sampai akhirnya puasa kan. Terus kayak udah puasa seminggu, Kang Heri dengar kabar dari temen ada email bahwa katanya PT yang Kang Heri lamar itu dia tidak merekrut karyawan melalui yayasan ataupun calo gitu. Ada beritanya gitu. Nah Kang Heri kan kayak, hah serius nih gitu. Akhirnya Kang Heri screenshot si berita itu, Kang Heri kirim ke si orang itu. Dan respon orang itu kayak gimana ya, kayak katanya gue kalau mau nipu lo udah gue blok dari dulu gitu kan. Terus ya udah Kang Heri ya udah sih percaya aja. Tapi dapat seminggu kemudian kayak tiba-tiba dia ngeblok gitu, ngeblok Kang Heri. Terus ya udah Kang Heri nggak bisa berkutik apa-apa. Tapi Kang Heri di sini punya semua bukti-bukti kayak foto-foto dia, foto keluarga dia, foto chatan dia, terus bukti transfer Kang Heri ke dia gitu, ada semuanya ya. Nanti Kang Heri kalau misalkan ada kesempatan lagi, Kang Heri bakal spill muka dia nih ya, muka dia nih. Kang Heri ingetin ya, buat kamu yang berinisial M, perempuan jahanam gitu ya, jangan harap gue kayak ikhlas dengan uang segitu. Mungkin bagi orang-orang di luar sana kayak uang segitu tuh kecil gitu, tapi bagi gue itu besar banget. Dan uang itu bahkan gue carinya itu kayak udah susah payah banget gitu kan. Ya seperti itulah ya Ambu Anom, Saryok Vlog dan yang lainnya. Alasan Kang Heri kenapa Kang Heri nggak bikin video sampai 2 minggu, itu alasannya ya. Dan sekarang Kang Heri akan mulai lagi produktif di YouTube, tapi untuk konten perdesaan sepertinya udah nggak bisa. Paling Kang Heri akan konten untuk daily vlognya aja. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video Kang Heri dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.